وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab al-jihad, bab jihad. Jadi dalam Islam jihad itu diatur ya, nggak sembarangan. Ketika kita menyaksikan hari ini bagaimana orang Yahudi melempar bom sembarangan, ya, yang mati malam sih 9.600-an atau 9.700 orang, maka ya itu luar biasa. Ya tentu kita sedih dengan kondisi itu, kita prihatin dengan kondisi itu, dan oleh karenanya kita harus belajar gitu. Apakah jihad itu seperti itu gitu. Dan setiap orang yang mau masuk di wilayah ibadah dia harus belajar. Kita mau sholat, belajarlah sholat, ya, belajar bikin sholat. Kita mau puasa, belajarlah bikin puasa. Kita jadi orang kaya, ya, belajarlah bikin zakat. Kita mau haji umroh, belajarlah bikin haji umroh, dan seterusnya. Bapak kita mau mati misalnya gitu, belajarlah tentang bagaimana waris. Atau paling enggak kamu sudah megang orang yang tahu atau mengerti hukum-hukum waris, sehingga bisa ditanyakan tentang terkait waris itu. Maka sama halnya dengan jihad, jangan cuma semangat doang, tapi kita harus juga belajar bagaimana berjihad yang benar. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dan tidak pernah kami contohkan, maka amalnya ditolak. Artinya apa? Segala bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah, itu perlu ilmu, gak asal gitu. Termasuk urusan jihad, ya, gak asal. Makanya saya selalu contohkan ya, orang yang memasang bom kemudian meledakkan diri di restoran cepat saji seperti McDonald dan seterusnya, nah itu dia harus belajar bikin jihad. Apakah seperti itu jihad gitu ya, karena nanti ada hadis yang menegaskan misalnya man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang ada dalam negeri yang damai, yang terikat dalam perjanjian damai, ya, yang dilindungi oleh negara, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baik, karena ini bab penting, maka saya perlu memberikan pembukaan tadi itu agar kemudian ya kita sama memahami bahwasanya sekali lagi jihad itu bagian dari ibadah, dan ibadah itu syarat diterimanya harus sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sedang menghadap membaca atau mempelajari kitab fikih Syafi'iyah. Artinya kalau kita orang Indonesia mengeklaim bermadhab Syafi'iyah, maka harus paham hukum-hukum tentang jihad. Baik, salam. Wasara itu wujubil jihad sama'u hisolin. Nah, ada 7 syarat agar kemudian jihad itu terlaksana, dan syarat ini wajib untuk dilakukan, yaitu apa? Al-Islam. Ya. Orang yang bukan Islam, yang membela agama Islam, maka matinya pun bukan mati syahid, karena nanti konsekuensi dari jihad yang benar itu orangnya mati syahid. Kemudian wal bulugh, dan dia adalah orang yang balik. Artinya kalau anak kecil suruh berangkat jihad ini nggak bisa. Makanya kadang saya suka lucu aja gitu ketika kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu gitu, terus ada anak kecil suruh bawa bom gitu kan. Ini orang tuanya kemana gitu? Jangan-jangan orang tuanya malah di rumah aja, diem aja, anaknya yang dikorbankan. Ini nggak bisa. Kemudian wal akal, dan orangnya harus berakal, harus ngerti ngapain gitu kan. Kemudian al khuriyah, dan orangnya juga merdeka, wal dzukuriyah, dan laki-laki. Ya. Karena sepanjang sejarah Nabi SAW hampir-hampir ya, yang berjihad semuanya adalah laki-laki. Oh, itu kan ada sahabat perempuan yang ikut, yang namanya Nusaibah misalnya gitu. Iya, tapi itu enggak selalu. Artinya itu jarang sekali sahabat wanita itu ikut. Kalaupun ikut, mereka ada di barisan belakang untuk mengobati orang yang sakit. Kemudian wasihah, yang berangkatnya harus orang yang sehat, jangan orang yang sakit. Orang penyakitan suruh berangkat. Jalan aja susah suruh berangkat. Gimana halnya gitu. Ya, malah bukannya membuat menang, tapi malah nyusahin gitu. Kemudian wattaqatu alal qital, dan mampu berperang. Artinya apa? Punya ilmunya. Ya, badannya gede, tapi lihat kecoa lari gitu. Ini pengecut ya. Kayak gitu maka nggak bisa kemudian dibawa ke medan perang. Atau mungkin dia gede, akil balik, nggak gila, laki-laki gitu kan. Tapi dia nggak ngerti cara bawa pakai senjata, maka latihan dulu.
Nah, jadi syarat-syarat ini perlu ya. Jangan sampai cuma modal nekat, kemudian maju. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum wa man usira minal kuffar fa'ala durbain. Dan orang-orang kafir, wamin nih bukan man, wamin usira minal kufar, dan dari orang-orang yang ditahan, ada orang kafir, fa'ala durbaini, maka ada dua model. Yang pertama, durbun yakunu rokikon binafsis sabiyi wahum, yaitu yang pertama orang-orang yang menjadi budak ketika ditawan. Jadi dalam perang itu nanti kalau ada orang kafir yang ketangkap, maka ada yang kemudian dijadikan budak, yaitu wahum asibyan wanisa, yaitu anak-anak dan wanita. Nah, konsekuensi perang itu berat, maka sebuah negara itu harus benar-benar memikirkan benar-benar mau perang apa enggak, karena kalau sampai kalah, maka anak-anak dan wanitanya jadi budak. Wa daraba la yariku binafsis sabi wahum ar-rijalu al-balighun, yaitu orang yang ditawan tapi kemudian tidak dijadikan budak gitu. Yaitu siapa? Laki-laki yang sudah balik. Apa yang konsekuensi dari mereka yang ketahuan dari orang-orang yang gede tadi, orang-orang yang balik? Wal imamu mukhayyarun, imam memilih fihim, ya, di antara mereka baina bau asya, antara 4 hal, pilih salah satu. Apa itu al-qatl? Maka tawanan yang ketangkap bisa dibunuh gitu. Au al-istirqa'u, atau kemudian dibebaskan. Budak. Ya, bisa jadikan budak juga bisa. Tapi kalau kira-kira nanti merawankan, jadi kalau jadikan budak dia malah merusak gitu, nah, bunuh aja nggak apa-apa. Wal minnu, nah, atau dia menebus dirinya dengan hartanya. Gitu. Wal minnu, misal kalau zaman dulu banyak kaum muslimin yang nggak bisa baca, maka kamu kalau ajarin 10 orang bebasin, nah, seperti itu. Kemudian wal fidyatu bil mali awi bir rijal, bisa juga dibebaskan dengan harta atau dengan laki-laki, artinya dengan orang-orang yang ditawan. Nah, jadi misal orang kafirnya ketahuan gitu kan, maka menukar tawanan. Soalnya mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kamu ini lebih mulia daripada mereka. Oleh karena itu kalau ada pertawanan laki-laki satu, ya tukernya paling enggak ya 10 apa 5 gitu. Jangan cuma satu. Ya fa'alu min dzalika ma fihi al-maslahah. Maka bisa dipilih mana di antara 4 pilihan tadi, mana yang paling banyak mendatangkan maslahah. Oh, ini orang kafirnya pintar bertani. Di tempat orang Islamnya ini pertanian sulit. Nah, maka kamu ngajarin nanam padi yang baik, nanam gandum yang baik. Kalau bisa dipraktekin dan berhasil, kamu dibebaskan. Itu juga bisa. Waman aslama qoblal usiri bukan ahroza ya. Oh, iya. Waman aslama qoblal usiri ahroza malahu wa damahu wa sighara auladihi. Maka barang siapa yang masuk Islam sebelum ditangkap, sebelum ditawan, maka dia nggak boleh diganggu hartanya, jiwanya, dan juga anak-anaknya. Jadi misal ya, kalau jadi orang kafir cerdas tuh, kalau misal perang sama orang Islam, kalau mendekati mau kalah, kira-kira mau kalah, masuk Islam aja. Biar nggak ketahuan, anak-anak nggak dijadikan budak. Ya. Sehingga dalam kasus ini, ya hukumnya, ya orang Islam nggak boleh dalam perang bunuh anak-anak, bunuh wanita. Kenapa? Karena wanita dan anak-anak harus dijaga hidup dan nanti konsekuensi harus dijadikan budak. Orang kafir sekarang kan enggak, anak-anak wanita dibunuh, wanita diperkosa, cincang-cincang, luar biasa. Wa yuhkamu lis-sabi bil islami inda wujudi salah satu asbab. Nah, seorang anak dihukumi muslim jika ada salah satu di antara 3 sebab ini. Apa itu? Ayuslima ahadu abawaihi, yaitu salah satu orang tuanya Islam, maka anak-anak ini yang belum balik dihukumi Islam, sehingga nggak boleh dijadikan budak. Masih tangkap bapaknya ikut perang gitu kan, ternyata dia punya anak, punya istri, masih istrinya ternyata Islam. Kan kadang ada orang tuh laki-lakinya kafir, istrinya Islam,
maka anaknya dihukumi muslim. Au yasbiyahu muslimun munfaridan an abawai, atau ketika ditawan ya toh, oleh seorang muslim dan sendiri tanpa ayah dan ibunya. Artinya ketika ditangkap anak itu sendirian, nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan masih anak-anak, maka bisa dihukumi Islam. Au yujada laqiton fidaril Islam, atau ditemukan ya, lakit itu kotoh, ditemukan au yujadu, ditemukan pada kondisi dia berada di negara Islam, maka dihukumi anak yang Islam.